Jangan remehin kebiasaan kecil karena yang kelihatan sepele itu justru bisa jadi pondasi jangka panjang, baik itu untuk karir, kesehatan mental, atau arah hidup kita. Kita mungkin sering berharap ada satu momen besar yang bisa ngubah hidup kita, tapi sebetulnya hidup itu lebih sering ditarik oleh pola, bukan oleh momen. Kalau kata buku Atomic Habits, konsepnya itu 1% better setiap hari. Yang mana kalau dikumpulin bisa bikin kita 37 kali jauh lebih baik dalam setahun. Tapi buat saya, yang paling kena itu bukan di angkanya atau teorinya, tapi berani milih 1 atau 2 langkah kecil yang beneran kita jalankan. Jadi konsep utama yang saya coba tanamkan ke dalam diri saya atau teman-teman juga bisa terapkan adalah micro steps bisa menuju macro impact. Karena banyak orang overestimate hasil kerja keras sehari, tapi underestimate kekuatan rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus. Karena perubahan besar itu seringnya bukan dari lompatannya, tapi dari langkah-langkah kecil yang nggak pernah putus. Gary Vee juga pernah bilang, "You cannot expect 30 years of results from 30 minutes of work. You need to move fast in the micro, but understand your vision takes time." Jadi kita nggak bisa expect sesuatu apa-apa instan, karena semua juga ada prosesnya, dan tapi tetap tangkas bergerak setiap hari, dan tetap sabar juga tunggu hasilnya. Saya coba share beberapa habit kecil yang pelan-pelan sedang saya terapkan, yang juga ngaruh ke cara saya berpikir, bekerja, dan ambil keputusan. Pertama, walaupun sekarang ini saya kebanyakan baca yang pendek-pendek ya di media sosial, saya coba dalam seminggu setidaknya saya adalah porsi baca tulisan atau artikel atau laporan yang lebih mendalam dan menyeluruh, atau juga baca buku cicil beberapa halaman. Impact-nya, pelan-pelan cara saya melihat masalah dan mengambil keputusan itu jadi lebih panjang napasnya, nggak sepotong-sepotong atau reaktif aja. Kedua, 15 menit belajar sesuatu yang relevan setiap hari. Entah itu tentang AI, tentang editing video, tentang konten, tentang bisnis, tentang leadership, atau future skills yang lain. Nggak selalu niat tuh harus belajar 2 jam, 3 jam, sekian jam. Tapi minimal coba 15 menit yang beneran fokus. Micro step kayak gini bikin kita nggak ketinggalan pelan-pelan. Ketiga, 1 kali seminggu coba reach out ke orang di network. Kadang cuma say hi, kadang cuma tanya kabar, kadang appreciate kerja sama sebelumnya. Jadi bukan cuma chat waktu butuh aja. Dan dari kebiasaan kecil ini, sering banget muncul juga peluang atau insight atau ya apapun yang nggak kepikiran sebelumnya. Keempat, 1 kali seminggu coba refleksi pribadi singkat di notes handphone aja. Biasanya saya tulis minggu ini apa yang berjalan baik, apa yang mau diperbaiki minggu depan, step apa yang bisa dicoba. Nggak perlu journaling yang panjang banget, yang penting jujur sama diri sendiri. Kelima, 3 minute self check-in. Sebenarnya ini sesimpel nanya ke diri sendiri, khususnya ketika emosi sedang bergejolak. Tanya ke diri sendiri, saya lagi ngerasa apa? Emosi ini namanya apa? Kedengarannya kecil, tapi ini bagian dari self-regulation atau meregulasi diri yang menjaga mental, jadi nggak numpuk dan jadi meledak. Kalau kamu mau praktik juga, coba aja misalnya 1, mulai dari 1 atau 2 kebiasaan kecil yang relevan sama tujuan kamu, misalnya terkait karir, kesehatan, atau clarity pribadi. Yang kedua, coba konsisten, misalnya 30 hari. Trackingnya bisa pakai checklist manual, bisa pakai habit tracker, atau share progresnya ke teman kamu, circle, atau komunitas kamu. Ketiga, jangan nunggu motivasi, tapi bikin sistem. Contohnya, taruh buku di meja kerja yang benar-benar kelihatan mata kamu, kalau memang kamu mau nambah kebiasaan membaca misalnya. Atau tentuin jam 5 sore buat 1 habit, misalnya mau lari sore atau apapun yang udah kita tentukan. Karena ketekunan-ketekunan kecil itu lebih realistis daripada motivasi besar yang cuma datang sesekali. Kalau lagi capek, micro steps itu sudah cukup. Yang pelan tapi konsisten, seringkali finishnya lebih jauh daripada yang larinya kenceng sekali lalu hilang. So, kalau kamu lagi ngerasa stuck, coba jangan langsung nyari jalan yang besar-besar. Bisa mulai dari 1 atau 2 langkah kecil aja dulu. Sebab siapa tahu micro habit kita hari ini bisa jadi macro impact 3-5 tahun ke depan.